Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Latif Rifai dengan NIM 2402011010161 dari program Study Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan analisa problem solving dengan topik dukungan kesetaraan gender 56% pegawai Citibank Indonesia adalah perempuan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pentingnya kesetaraan gender dan inklusi, menganalisis fakta yang terjadi di Citibank Indonesia, mengidentifikasi masalah yang masih mungkin muncul, serta memberikan beberapa solusi dan rekomendasi strategis. Urgensi kesetaraan gender dan inklusi. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa keberagaman dan inklusi di tempat kerja bukan hanya berkaitan dengan jumlah laki-laki dan perempuan. Keberagaman berarti perusahaan mampu menggabungkan berbagai latar belakang dan perspektif yang berbeda. Sedangkan inklusi berarti memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berkontribusi secara maksimal. Dalam dunia perbankan, hal ini menjadi penting karena keberagaman perspektif dapat membantu perusahaan menghasilkan ide yang lebih beragam, meningkatkan inovasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang terbaik. Jadi kesetaraan gender bukan hanya persoalan sosial, tapi juga dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan talenta terbaiknya. Meritokrasi dan budaya inklusi. Selanjutnya adalah konsep meritokrasi dalam karir. Dalam konsep ini, promosi maupun pemberian kompensasi seharusnya berdasarkan pada kompetisi, prestasi, dan kontribusi seseorang, bukan berdasarkan jenis kelaminnya. Karena itu, perusahaan perlu memiliki indikator kinerja atau KPI yang transparan dan terstruktur. Dengan adanya sistem penilaian yang objektif, setiap karyawan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk berkembang dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Hal ini juga dapat menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif, sehingga karyawan merasa dihargai berdasarkan kemampuan dan kontribusinya. Tantangan inklusivitas di Indonesia. Walaupun konsep kesetaraan gender semakin berkembang, masih terdapat beberapa tantangan di Indonesia. Salah satunya adalah norma sosial dan budaya yang masih menganggap perempuan lebih banyak memiliki tanggung jawab domestik. Selain itu, masih terdapat isu kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan pada posisi tertentu. Tantangannya lainnya adalah akses menuju posisi kepemimpinan yang belum selalu seimbang. Artinya, meskipun sejumlah perempuan dalam satu perusahaan sudah cukup besar, hal tersebut belum tentu berarti perempuan juga memiliki representasi yang sama pada posisi pengambilan keputusan strategis. Fakta 56% pegawai perempuan di Citibank. Selanjutnya kita masuk ke fakta utama dari pembahasan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam materi ini, sekitar 56% pegawai Citibank Indonesia merupakan perempuan. Menurut saya, angka tersebut menunjukkan bahwa Citibank Indonesia telah memiliki tingkat representasi perempuan yang cukup kuat di lingkungan kerjanya. Kondisi ini juga menunjukkan adanya lingkungan kerja yang relatif terbuka terhadap partisipasi perempuan. Namun jumlah pegawai perempuan yang besar tetap perlu dilihat lebih jauh. Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak perempuan yang bekerja di perusahaan, tetapi juga apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menduduki posisi yang strategis. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Karena itu, representasi perempuan di tingkat kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting. Perempuan yang berada dalam posisi manajerial maupun strategis dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam proses penyusunan kebijakan perusahaan. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan juga dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Maka dari itu, keberadaan perempuan dalam perusahaan sebaiknya tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari seberapa besar keterlibatan antara mereka dalam menentukan arah perusahaan. Dampak positif bagi perusahaan. Kesetaraan gender juga dapat memberikan beberapa dampak positif bagi perusahaan. Yang pertama adalah peningkatan inovasi. Ketika karyawan memiliki perspektif yang beragam, perusahaan memiliki lebih banyak sudut pandang dalam mencari solusi. Kedua, keberagaman pendapat dapat membantu meningkatkan kualitas beragam keputusan karena suatu masalah dapat dilihat dari berbagai perspektif atau sudut pandang masing-masing. Dan yang ketiga adalah
Budaya kerja yang inklusif juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan dan membantu perusahaan untuk mempertahankan talenta terbaik. Dengan demikian, kesetaraan gender tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawan perempuan, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan. Identifikasi masalah glass ceiling. Walaupun representasi perempuan sudah cukup tinggi, masih terdapat potensi masalah yang disebut sebagai glass ceiling atau hambatan tidak terlihat dalam perkembangan karir. Salah satu penyebabnya adalah stereotipi terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin atau mengambil keputusan yang strategis. Selain itu, kurangnya role model perempuan di posisi senior juga dapat membuat karyawan atau perempuan merasa bahwa kesempatan untuk mencapai posisi tersebut masih terbatas. Masalah lainnya adalah kemungkinan adanya bias dalam proses rekrutmen maupun evaluasi kerja. Bias tersebut terkadang tidak dilakukan secara sengaja, tetapi tetap dapat mempengaruhi kesempatan orang untuk berkembang. Solusi, mentorship dan pelatihan. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah program mentorship kepemimpinan bagi perempuan. Melalui mentorship, karyawan perempuan yang memiliki potensi dapat memperoleh bimbingan langsung dari pimpinan atau mentor yang lebih berpengalaman. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan pelatihan mengenai unconscious bias, terutama kepada para manajer. Tujuannya adalah agar para pengambil keputusan dapat menyadari adanya bias yang mungkin muncul dalam proses penilaian, promosi, maupun pembagian kesempatan. Perusahaan juga dapat meningkatkan keterampilan teknis karyawan perempuan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri perbankan. Masalah work-life balance. Masalah berikutnya adalah work-life balance. Dalam industri perbankan, keputusan kepekerjaan yang tinggi dapat menyebabkan karyawan mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Bagi sebagian karyawan perempuan, kondisi ini dapat semakin kompleks ketika mereka juga memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga atau keluarga. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat menyebabkan konflik peran, meningkatkan stres, dan pada akhirnya menurunkan produktivitas. Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan kebijakan kerja yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi karyawan. Implementasi, keluarga, dan sekolah. Kesetaraan gender sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Lingkungan kerja dan sekolah juga memiliki peran yang sangat penting terkait kesetaraan gender ini. Pendidikan mengenai kesetaraan sejak dini dapat membantu mengurangi stereotipe mengenai peran laki-laki dan perempuan. Orang tua juga perlu memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki maupun perempuan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dengan demikian, perubahan terdapat kesetaraan gender dapat dimulai sejak lingkungan keluarga dan pendidikan sebelum masuk ke dunia kerja. Kolaborasi antar sektor. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak. Perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya untuk berbagi praktik terbaik mengenai kebijakan kesetaraan gender. Pemerintah dan sektor swasta juga dapat bekerja sama dalam menciptakan program yang mendorong keterwakilan perempuan di posisi manajerial. Sementara itu, kerjasama dengan organisasi non-profit dapat membantu menyediakan program pendidikan finansial maupun pengembangan karir bagi perempuan. Jadi, kesetaraan gender akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya dibebankan kepada satu pihak. Monitoring dan evaluasi. Setelah program diterapkan, perusahaan juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi beberapa hal yang dapat diukur, antara lain presentasi perempuan yang berada di posisi kepemimpinan senior, kemudian perusahaan juga dapat melakukan audit terhadap struktur renewalisasi untuk melihat apakah masih terdapat kesenjangan upah berdasarkan gender. Selain itu, survei keterlibatan karyawan juga penting untuk mengetahui apakah karyawan merasa mendapatkan kesempatan karir yang adil dan bekerja sama dalam lingkungan yang inklusif. Dengan adanya monitoring, perusahaan dapat mengetahui apakah program kesetaraan gender benar-benar memberikan hasil atau masih membutuhkan perbaikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, keberadaan 56% pegawai perempuan di Citibank Indonesia merupakan indikator positif dalam penerapan keberagaman gender.
Namun kesetaraan gender tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah pegawai perempuan. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa perempuan memiliki kesetaraan atau kesempatan yang sama dalam pengembangan karir, mendapatkan penilaian yang objektif, serta memiliki kesempatan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan dapat menerapkan program mentorship, pelatihan bias, tidak sadar, peningkatkan kompetensi kebijakan, work-life balance, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, kesetaraan gender bukan hanya menjadi sebuah kebijakan, tetapi dapat menjadi bagian dari budaya organisasi dan strategi perusahaan dalam mencapai kinerja yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisa problem solving terkait kesetaraan gender di Citibank Indonesia. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran bahwa keberagaman dan inklusi bukan hanya mengenai jumlah, tetapi juga mengenai kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik pada organisasi masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.